Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tadi pengajian kita ini kita awali dengan membaca qasidah mudah-mudahan duduknya kita yang itikaf kita akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat ridha Allah harapan kita yang pertama, mudah-mudahan keluar dari majelis taklim mushola al-muwahhidin ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khair wa kuntu as'aluhu an-syarri makhafata tidikani qultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadil khair fa ba'daha ba'dal khair. Ada hadis Rasulullah SAW dalam kitab ini yang datangnya dari Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu, atau dalam sejarah namanya Huzaifah al-Yamani. Saya jelaskan siapa beliau ini. Ini Huzaifah ini sahabat Nabi dan hidup bersama Rasulullah SAW. Al-Yamani adalah nama ayahnya, Al-Yamani. Kemungkinan besar beliau dari negeri Yaman. Nah, Huzaifah ibn al-Yamani ini dapat gelar. Ini gelarnya luar biasa. Hanya dimiliki oleh Huzaifah ibn al-Yamani. Nah, gelar ini juga dimiliki oleh sahabat-sahabat besar kayak Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib. Huzaifah al-Yamani atau Huzaifah bin Ibn al-Yamani ini punya gelar yaitu Sahibu Sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul sirri artinya pemegang rahasia. Pemegang rahasia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini punya rahasia. Rahasianya apa? Nah, disebutkan dalam sejarah Nabi itu punya rahasia nama-nama orang munafik yang hidup pada zamannya. Nabi itu tahu siapa orang munafik, siapa orang mukmin, siapa orang kafir. Karena Nabi itu dikasih hati sama Allah itu terbuka, mengetahui siapa sih orang munafik, siapa sih orang-orang yang belum beriman, dan siapa sih orang-orang kafir. Ini luar biasa nih. Kalau orang mukmin itu barangkali cirinya ketahuan. Dia syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dan dia pergi haji ke Baitullah. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Kebalikannya orang kafir. Orang kafir juga tahu, banyak yang mengetahuinya karena mereka ini berseberangan dengan orang mukmin. Enggak sholat, memusuhi Nabi, apalagi enggak zakat, enggak pernah syahadat, enggak puasa, pokoknya berseberangan dengan kebiasaan orang mukmin. Nah, ini jelas nih antara mukmin dengan kafir, jelas ciri khasnya. Ciri orang mukmin, ciri orang kafir. Maka dalam hadis al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dengan orang kafir, kata Nabi ini,
Itu bedanya adalah sholat. Jadi ya tarokal sholat bahwa kafirun. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia dihukumi kafir. Jadi bisa dibedain. Ada orang yang sholat, ada yang enggak. Pada zaman Nabi itu sudah biasa nih. Bahkan ada kelompok namanya kafirun. Dan itu juga banyak dari kalangan keluarga Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Ada namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini paman Nabi. Paman. Ada lagi Abu Lahab, diabadikan dalam Al-Quran. Juga banyak nih orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy yang memang menentang dakwah Nabi kita Muhammad SAW, yang itu mereka tidak mengimani Nabi, bahkan menolak Nabi, dan ini adalah dihukumi orang-orang kafir. Kayak tadi kita baca itu dalam surat tadi Maghrib, Qul ya ayyuhal kafirun. Banyak nih. Kedua orang mukmin. Nah, orang mukmin ikut nih sama Nabi. Berperang, sholat, ibadah, zikir, taklim, ikut nih sama Nabi. Jelas orangnya. Nah, ada lagi satu orang munafik nih, bingung nih. Bingungnya kan orang munafik ini itu yang tahu hanya di hati. Di bibir dia beriman, di hati kafir. enggak, kafir. Tuh. Yang tahu Nabi ini. Bahkan ketika mereka sholat aja, mereka sholat ikut sholat. Ija qamu ila sholati, dalam Al-Quran berfirman, ija qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka mendirikan sholat, ciri orang munafik adalah qamu kusala. Sholatnya malas. Karena mereka itu hatinya enggak beriman. Nah, ini enggak tahu nih. Yang munafik ya, zaman itu ikut sholat, ikut perang, ikut taklim, ikut zikir, pokoknya sama. Kebiasaannya seperti orang mukmin. Cuma hati mereka enggak. Tuh. Ini kan bingung nih. Kata orang ini orang munafik enggak bisa. Dia kan sholat, dia kan zakat, dia kan haji, dia kan berperang ikut Nabi. Tapi yang tahu kan hatinya. Dan Nabi tahu siapa orang yang ingkar kepadanya, walaupun dia itu melakukan kebaikan bersama Rasulullah SAW. Dari A, B, C, nama-nama itu ada tuh. Nah, nama-nama orang munafik pada zaman Nabi itu diberikan kepada sahabat ini. Nama ini Hudzaifah ibnil Yamani. Dipanggil nih, ayo Hudzaifah, ini aku punya rahasia orang-orang munafik di antara kita. Nih orang-orangnya A, B, C, D, disebutin tuh semuanya. Nama-nama orang munafik. Itu yang tahu hanya Hudzaifah. Maka kemudian dia mendapat gelar tadi Sahibu Sirri Rasulullah sallallahu wasallam. Nah, makanya nih setelah Nabi wafat meninggal dunia nih, ini rahasia dipegang. Kata Nabi, jangan dikasih tahu sama orang lain. Itu sampai sahabat Umar bin Khattab itu maksa. Ya Hudzaifah, siapa orang munafik siapa sih? Kata Hudzaifah, ini pesan Nabi yang disebarluaskan dan saya enggak mau nyebarluaskan. Ini rahasia. Enggak mau tuh. Sampai dipaksa siapa? Itu enggak diberikan kepada sahabat yang lain. Jadi hanya Hudzaifah ibn Yaman yang diberikan daftar nama-nama orang munafik, si A si B-nya. Nah,
itu makanya Hudzaifah al-Yamani ini, sahabat ini, itu jadi patokan. Patokannya begini. Kalau ada orang meninggal dunia, nih ada yang meninggal nih, itu sahabat yang lain melihat, ini Hudzaifah ngikut sholat apa enggak nih? Sholat jenazah. Jadi kalau dia ikut sholat jenazah, semuanya pada ikut. Wah, dia meninggal bukan orang munafik. Wah, berarti meninggal bukan orang munafik. Kenapa? Itu Hudzaifah ikut sholat patokannya Hudzaifah. Tapi kalau ada orang meninggal dunia saat itu sepeninggal Nabi, Hudzaifah ibn Yaman nggak sholat jenazahnya, sahabat yang lain nggak ikut, dikhawatirkan yang meninggal adalah orang munafik. Ini orang munafik ini bingung nih, nyeri hatinya karena dari mana nih? Di hati. Bahkan Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran, bahkan menjadi surat namanya surat Al-Munafiqun. Saking banyaknya orang munafik. Dan itu dicirikan dalam Al-Quran. Siapa sih orang munafik? Ada ciri-cirinya tuh. Nabi pernah bersabda, ayatul munafiki salasa. Tanda-tanda atau karakter orang munafik itu ada 3. Salah satunya jelas, apabila dia ngomong pakai jabat dia bohong, dusta. Jadi banyak nih, ada 3. Jadi pokoknya tandanya udah jelas, tapi kan kita nggak bisa nunjuk si munafik enggak. Yang tahu hanya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diberikan oleh sahabat Hudzaifah ibnil Yamani. Sampai beliau meninggal, nama-nama orang munafik itu disimpan dalam hatinya. Karena pesan Rasulullah nggak boleh disebarkan kepada yang lain, bisa goncang nih. Nah makanya ini dia mendapat gelar tadi, gelarnya luar biasa, Shahibul Sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ada sahabat nanya, ya Hudzaifah, kenapa sih engkau yang dipilih sama Nabi? Kan sahabat yang lain banyak. Bahkan ada sahabat mantunya Ali bin Abi Thalib, itu menantu Nabi tapi nggak dipilih. Atau mertuanya Abu Bakar As-Siddiq, atau sahabat Umar bin Khattab, atau sahabat Utsman bin Affan, nggak dipilih, tapi engkau yang dipilih. Nah kata sahabat Hudzaifah bin Yamani, barangkali aku dipilih ini ada ungkapanku 3 hal yang barangkali ini menjadi faktor aku dipilih sama Nabi untuk memegang rahasia nama-nama orang munafik. Nah 3 ini nanti jadi pelajaran kita nih. Apa yang membuat engkau dipilih dan apa yang ungkapan yang engkau ini menjadi terpilih? Yang pertama, aku berkata, inni usolli bi ghairi wudu. Lagi, inni usolli bi ghairi wudu. Tahu artinya? Sesungguhnya aku sholat tanpa wudu. Aneh ya? Sesungguhnya aku sholat bi ghairi wudu, enggak pakai wudu. Kaget. Enggak bisa yang namanya sholat itu harus pakai wudu, enggak sah. Sholat maghrib, sholat isya, wudu itu hukumnya sunnah. Tapi yang mau dikerjain wajib, maka wudunya jadi wajib. Enggak boleh kalau kita sholat tanpa enggak wudu, harus wudu. Tapi saya ini usolli bi ghairi wudu, aku sholat itu enggak pakai wudu. Nah kemudian di situ maknanya usolli itu bukan sholat 5 waktu. Apa maknanya kata Hudzaifah bin Yaman?
itu maknanya adalah inni usolli bi ghairi wudu, sesungguhnya aku suka sholawat walaupun tidak punya wudu. Nah, itu Nabi tahu di antara sahabat-sahabat yang paling banyak baca sholawat adalah Hudzaifah ibnil Yaman. Jadi ketika masih hidup nih Nabi, dan itu ada Hudzaifah, walaupun Hudzaifah ini dianggap sahabat yang biasa-biasa, tapi Hudzaifah ini adalah yang paling banyak baca sholawat, baik dalam keadaan berwudu maupun tidak dalam keadaan berwudu, dialah yang paling banyak membaca sholawat. Jadi walaupun dia sahabat biasa, tapi dekat. Nah, itu berarti maknanya kalau kita nanti pengen dekat sama Nabi, baik di dunia maupun di akhirat, perbanyak baca sholawat. Walaupun kita enggak punya wudu, naik motor nih, kita lupa berwudu atau wudunya batal, baca sholawat. Sebanyak-banyaknya baca sholawat, dan itu enggak rugi. Itu mendekatkan hati kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan pada hari kiamat, kata Nabi ini, orang yang nanti paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hari kita ini punya pekerjaan banyak nih, punya urusan banyak, lagi kerja, lagi duduk, atau lagi nggak ngapa-ngapain. Daripada kita bengong, lebih baik kita baca sholawat. Jadi sholawat ini sambil kerja juga nggak apa-apa, baca sholawat. Itu malaikat Jibril aja bersahabat. Apa bunyinya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat Jibril aja sholawat sama Nabi. Tuh. Dan dia adalah, atau malaikat Jibril ini adalah pemimpin para malaikat yang derajatnya itu paling tinggi di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Namanya sholawat Jibril. Silakan dibuka, mungkin punya HP di Google itu, Google ketik aja sholawat Jibril. Itu ada bunyinya. Itu Hudzaifah ibn Yaman adalah sahabat yang paling banyak membaca sholawat. Dan Nabi tahu, oh si Hudzaifah yang banyak membaca sholawat, maka dipilihlah dia menjadi pemegang rahasia Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, baca sholawat itu akan menghindari dari penyakit munafik. Ini munafik penyakit nih. Nama penyakitnya namanya nifak. Nifak itu penyakit. Orangnya namanya munafik. Nah, penyakitnya apa namanya? Nifak. Orangnya namanya munafik. Jadi kalau kita pengen bersihin hati kita nih kita lihat ini, udah bersih nih. Bersih hati kita, salah satunya membersihkan hati kita dari penyakit nifak adalah baca sholawat. Itu sholawat ini, itu sampai Allah memberitakan kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita pengen tidur, setidaknya baca sholawat. Sampai-sampai dalam sholat nih yang kita baca, yang kita lakukan sehari semalam itu 5 waktu, dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu ada namanya tahiyat awal atau tahiyat akhir. Rukun sholatnya namanya baca sholawat. Ada dalam sholat nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Langsung salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
diterima nggak sholatnya? Ditolak. Dan itu nggak sah sholatnya karena nggak baca sholawat. Luar biasanya sholat ini. Jadi walaupun pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itulah yang membuat sholat kita sah. Ini nih kenapa Hudzaifah Ibnu Yaman itu mendapat gelar Shahibul Rasulullah. Yang pertama adalah beliau punya ungkapan inni usolli bi ghairi wudu. Nah, sekarang nih apapun pekerjaan kita nih, mau ngapain dah? Mau ya pokoknya kita punya pekerjaan yang masing-masing ya. Nah, jangan lupa ketika kita kerja apapun pekerjaan kita membaca sholawat. Yang pertama. Yang kedua kata Hudzaifah, inni uhibbul fitnah. Ulang lagi, inni uhibbul fitnah. Apa dia? Saya cinta sama fitnah. Aneh juga nih. Saya suka sama fitnah. Lah, ini kok bingung. Yang namanya fitnah itu kan harus disukai, harus benci sama fitnah. Tapi Hudzaifah mengatakan saya suka sama fitnah. Ini uhibbul fitnah. Apa sih maksudnya? Nah, kata Hudzaifah, fitnah itu dalam Al-Quran 2. Nanti apa tuh fitnah? Sesungguhnya fitnah itu 2. Apa itu? Anak dan harta. Innama amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Nah, sekarang kita suka nggak sama harta? Suka nggak sama duit? Suka. Itu harta fitnah. Ketika kita suka fitnah. Kita suka nggak sama anak? Demen juga sama anak, sama cucu apa lagi? Suka. Itu juga fitnah. Harta sama anak-anak itu fitnah. Dan kita suka sama dua-duanya. Berarti benar ungkapan Hudzaifah. Ini uhibbul fitnah, saya suka sama fitnah. Berarti saya suka sama harta dan suka sama anak-anak. Enggak ada manusia yang enggak suka sama harta. Suka semuanya. Bahkan gandrung dan rakus sama harta, sama anak juga. Anak dia nikah ada cucu, suka juga sama cucu, termasuk keturunan. Nah, berarti ini ungkapan Hudzaifah enggak salah. Saya cinta fitnah, maknanya saya cinta harta dan cinta anak-anak. Namun pengertian fitnah maknanya apa dah? Maknanya adalah fitnah itu ujian. Kita nih di dunia ini cuma 2 ujian kita, cuma 2, harta sama anak. Udah gak ada lain. Ujian kita di dunia harta sama anak. Ini bagaimana dua-dua ini harta anak ini kita jadikan jembatan masuk surga. Sebab ada orang yang punya harta banyak nih, hartanya bukan membawa ke surga, malah masuk neraka. Berarti dia dikasih ujian harta nggak bisa untuk mengatasinya. Ada orang dikasih anak, bukan dijadikan anak yang soleh atau solehah, anaknya malah narik dia ke api neraka. Ada orang ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, pokoknya didapat gelar namanya ahli ibadah. Tapi anaknya nggak diurus, anaknya nggak pernah disuruh sholat, anaknya diabaikan. Dia dengan ibadahnya masuk surga. Sebelum udah masuk surga, anaknya protes.
Ya Allah, bapakku memang ahli ibadah, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, tapi aku nggak pernah disuruh. Aku diabaikan dan dicuekin. Aku masuk neraka bukan karena apa-apa, karena bapakku. Tuh, ditarik itu. Bapaknya lagi enak-enak di surga. Nah, anaknya bisa menyebabkan dia masuk neraka. Maka jaga dua nih, harta sama anak. Jadi ujian kita di dunia cuma dua, harta sama anak. Orang kerja mati-matian nih dari pagi sore buat apa? Nyari harta sama buat anak sama keluarganya. Itu aja dua. Dikumpulin buat anaknya. Harta banyak buat anaknya, istrinya, punya keluarganya. Itu aja muter-muter. Nah, ujian dua, harta sama anak. Kata Hudzaifah al-Yamani, kita paling suka sama anak-anak dan harta. Maka jadikanlah harta kita itu sebagai jembatan masuk surga. Nanti itu ada di surga itu ada orang rebutan. Ada orang alim, ustadz nih masuk surga. Ada lagi orang kaya pengen masuk surga. Ada lagi orang miskin pengen masuk surga. Masing-masing ahli ibadah semuanya berebutan pengen masuk surga. Kata orang alim, saya yang lebih dulu dong. Terus saya ngajarin nih, ngasih tahu sedekah ini, puasa ini. Orang alim ini, ustadz ini pengen duluan masuk surga. Apa kata orang kaya? Itu kau ngajar di mushola, ngajar di madrasah, di taklim, siapa yang bayar? Orang kaya kan ngasih tuh, umbang ini. Udah kau belakangan, aku duluan. Siapa yang bilang? Orang kaya. Karena dia rajin bersedekah. Tuh. Kata orang miskin, itu engkau jadi orang kaya sebabnya karena ada orang miskin. Nggak mungkin jadi kaya karena nggak ada orang miskin. Aku dulu tuh yang masuk surga duluan. Jadi masing-masing berebutan. Nah, orang kaya dengan hartanya pengen masuk surga. Orang alim ustaz dengan ilmunya pengen masuk surga. Orang miskin dengan kesabarannya, dengan doanya pengen masuk surga. Siapa yang lebih dulu? Nah, disebutkan katanya, ini katanya ya, yang lebih dahulu adalah orang kaya. Dia mempunyai harta, dia itu roh itu dermawan. Ada juga orang kaya pelit. Orang kaya pelit, dia punya harta banyak. Masuk mushola, amal di berapa? 1000. Duitnya banyak banget, tapi ngasih anak yatim nggak pernah. Ya, itulah namanya harta. Kan yang namanya harta itu tadi ujian, cobaan. Kita ini kan kadang-kadang yang namanya harta itu begini. Itu kalau bayi lahir, coba lihat dah. Owek-owek, tangannya begini. Ngepel. Kenapa? Karena dia pengen menguasai dunia. Menguasai dunia. Nanti kalau dia meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tangannya begini. Dilepas. Dunia enggak ada apa-apanya. Nah, makanya kalau kita pengen selamat, jadikanlah harta dan anak-anak kita sebagai jembatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, kata Hudzaifah ibn Yaman, ungkapan yang ketiga, kenapa aku dipilih? Ini ukrihul haqqo. Saya benci kepada kebenaran. Saya benci kepada kebenaran. Bingung lagi nih sahabat nih. Kalau tadi tuh ini musolli dulu, saya sholat nggak pakai wudu, dijelasin dulu mana saya itu sholawat. Yang kedua ini hibul haq, ini hibul fitnah, saya cinta sama fitnah. Itu maknanya adalah fitnah itu ujian harta sama. Nah yang ketiga nih,
saya benci kebenaran. Kan aneh. Seharusnya kan suka kepada kebenaran. Ini benci pada kebenaran. Apa maksudnya? Kata Hudzaifah ibn Yaman, kabar itu adalah kematian. Kata Nabi, al-mautu haqqun. Kematian itu adalah kebenaran. Kita kalau baca takkid itu ada al-jannatu haqqun, an-naru haqqun, al-mautu haqqun. Kematian itu adalah kebenaran. Berarti kalau kita sambung ini ukil haqqo, saya benci kematian. Nah, ini sih saya yakin nih semuanya yang namanya mati benci. Kira-kira di sini ada nggak yang senang mati? Enggak ada. Orang udah tua nih, udah 80 tahun, tetap aja benci sama nggak mau mati. Pokoknya yang namanya mati sedikit nggak mau, benci sama mati. Udah tua banget, udah tua banget, dia udah wah semuanya udah asam garam udah dirasakan dan udah waktunya meninggal, tetap aja nggak mau. Ya Allah panjangin umur saya, ya Allah sehatin, tetap aja nggak mau mati, takut sama mati. Nah, maka bener nih ungkapan dari Hudzaifah ibn Yaman, aku benci kepada kebenaran, maknanya aku benci kepada kematian. Tapi yang namanya kematian, walaupun kita benci, bakal ketemu. Ya Allah, itu yang namanya mati. Itu yang namanya mati itu sehat, mati. Sakit, mati. Anak kecil, mati. Udah tua, mati. Remaja, mati. Jadi nggak kenal kondisi dan situasi. Lagi enak-enak, sehat-sehatnya, dia bawa motor, ditabrak. Kan sehat itu, ditabrak, mati langsung. Ada juga orang yang sakit lama bertahun-tahun nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Udah tua nggak mati-mati. Ada anak muda. Keluarga. Mungkin dia minum oplosan, langsung mati. Itu kematian. Yang namanya mati itu kayak benang di atas nih. Kita nggak lihat ada benangnya. Tinggal lihat betul. Dicabut. Namanya ajal. Ajal itu batas. Kamu udah ada batasnya segini. Umurnya ditulis. Nah, makanya kita harus rajin silaturahmi agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya belum jelasin hadis ini, baru masalah Hudzaifah al-Yamani, dan ini Hudzaifah al-Yamani dapat gelar namanya Shahibus Sirri Rasulullah, pemegang rahasia Nabi. Dia punya 3 ungkapan. Posisinya saya sholat tanpa wudu. Mananya itulah kebiasaan Hudzaifah ibn Yaman, suka baca sholawat. Yang kedua, dia mengatakan saya suka kepada fitnah. Fitnah maknanya adalah harta dan anak. Yang ketiga adalah saya benci kebenaran, maknanya adalah kematian. Inilah yang menyebabkan Hudzaifah dipilih sama Nabi menjadi pemegang rahasia Nabi. Intinya pengajian kita malam hari walaupun belum disebut hadisnya, perbanyaklah baca salawat kepada Rasulullah. Yang kedua, jadikanlah harta sama anak kita jembatan untuk masuk surga. Dan yang ketiga adalah siapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian. Sebab kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan manfaatnya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita baca Fatihah. Kita doakan banyak di antara kita, saudara kita, tetangga kita yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan Allah berikan kesehatan bagi mereka yang sakit. Juga di antara kita barangkali ada juga yang sedang punya masalah, punya urusan.
Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Ayah Ayah Y.